21 April 1877, lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan Tuan Tinggi Daeng Marewa dan Andi Halima Daeng Mardiana. Anak tersebut bernama Andi Tendriabeng. Andi Tendriabeng adalah anak perempuan yang sangat menyukai kebebasan. Dia sangat menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk menunjukkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Dan Andi Tendri mendirikan sebuah sekolah khusus wanita untuk rakyat biasa. Suatu ketika, saat Andi Tendriabeng sedang mengajari muridnya, tiba-tiba saja kakak keduanya, Andi Daeng Parani, masuk ke dalam ruangan dengan raut datar tak terbaca. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang mengajar, Daeng. Mana yang katakan? Wanita itu harus menikah, bukan sih yang rumah. Bukan seperti yang kamu lakukan sekarang. Apakah salah jika kami wanita melakukan apa yang kami inginkan? Kami juga manusia. Sudah nanti. Berhenti membawaku. Ibu sudah menunggu di rumah. Ketika sampai di depan pintu, Andi Tendriabeng langsung disambut dengan teriakan Andi Halima Daeng Mardiana, ibu Andi Tendri yang sedang duduk di ruang tamu. Datang, Bu. Stanley, cepatlah masuk. Ada apa, Ibu? Sudah saatnya kamu harus menikah. Ibu tidak mau lagi melihat kamu terus belajar dan mengajar. Mulailah persiapkan dirimu. Surat dari calonmu akan segera datang. Kenapa, Ibu? Apakah salah jika wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki? Cukup! Tradisi, tetaplah tradisi. Tapi aku akan tetap berpendapat seperti ini, Bu. Terserah kamu saja. Mau tidak mau, siap ataupun tidak siap, pada akhirnya kamu akan tetap menikah. Ayo mencari. Andi Tendri pun berjalan mendatangi tuannya yang sedang duduk di lego-lego malam bersama dengan Daeng pertamanya. Uang, Ya anakku, Henry ingin meminta isi yang sekolah di Belanda. Henry, apa kau ingin sekali sekolah di Belanda? Iya, Puang. Henry ingin sekali sekolah di Belanda dan ingin mengungkapkan keinginan Henry. Baiklah, Puan izinkan. Setelah mengatakan itu, Puan dengan tongkatnya berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Andi Tendri berdua dengan kakak pertamanya, Andi Daeng Menyombal. Tendri, mendekatlah kemana? Apakah kamu sudah memikirkannya dengan baik? Iya, Daeng. Maaf Tuan, saya kurang setuju dengan pendapat Anda Tendri yang ingin sekolah ke Belanda. Kenapa? Jika Ibu mengetahui, beliau pasti akan marah. Sudahlah, biarkan Andi Tuan Tendri ini untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Tak lama berselang, datanglah Ibu Andi Tendriabeng memperlihatkan surat lamaran yang baru saja diantar oleh pelayannya, Minci. Kamu masuk, karena ada yang mau melamar. Apa yang harus disyukuri dari laki-laki yang memiliki 3 istri, Ibu? Sudah bagus bupati yang melamarmu, bukan seorang petani. Saya tetap menunggu proposal dari Belanda. Proposal itu belum tentu diterima, bisa saja ditolak. Namun, surat lamaran ini harus dijawab dalam waktu 3 hari. Mohon maaf, Ibu. Saya tidak mau mengecewakan uang. Mohon maaf Ibu, izinkan saya untuk berbicara dengan adik saya. Pergilah. Andi Tendri, ikutlah saya. Andi Tendri, kau bisa minta tolong sama Puan untuk membatalkan proposal di Belanda itu. Saya tidak mau, Daeng. Tapi Tendri, kau boleh pergi kemanapun yang kau inginkan. Ingat, Puan semakin tua, pun dengan ibu yang semakin tua. Apakah kau tak ingin melihatnya bahagia di hari tua? Biarlah, semuanya sudah jelas. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Seorang pelayan dari ibunya yang bernama Mince tiba-tiba datang kembali mengompori majikannya, Ibu Andi Tendriabeng, dengan beringas. Dia berkata, Ibu burung saja anak dan PAP. Anak-anak ini dia sudah merantau. Jangan dia. Apakah sikapnya mencerminkan seperti bangsawan? Tidak kan, Bu? Dia terlalu egois memikirkan diri sendiri. Lebih baik Ibu dapat bertindak sebelum dia semakin dekat. tak lama berselang, seorang wanita membawa Tendri ke sebuah taman yang dekat dari rumah. Suara alam mengalun. Setelah mereka duduk, Tendri bertanya dengan heran kepada wanita tersebut. Ada apa, Bi? Panggil aku ibu, kita tidak sedang berada di kerajaan sekarang. Ibu hanya ingin menanyakan apa yang telah engkau ketahui tentang aksara Belanda tadi. Kebebasan, Ibu.
Lalu, apa yang tidak engkau ketahui tentang aksara Belanda? Kesetiaan. Manusia ketika dipangku hatinya, dia akan merasa tenang karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda untuk mengasihi dunia, dia tidak akan pernah tahu apa itu kesetiaan. Selama ini, ibu rela dipisahkan oleh tembok yang tinggi dari anak-anak Ibu hanya ingin anak-anak bisa sekolah dan derajatnya lebih tinggi dari ibu. Setelah bertemu dengan pelayan istana, Henry pun kembali menghadap kepada Puang, dan dari jauh Puangnya menyapa. Kau kenapa wahai buah hatiku yang dititipkan Tuhan untukku? Kenapa kau terlihat bimbang? Kau sudah banyak mendapatkan kami. Kamu jangan pandai seperti ini. Menurut saya apa kata ibu? Semua yang tak mendengarkan orang tuanya akan mati sia-sia. Sudahlah, kalian semua jangan seperti ini. Andi Tendri punya rasa dan kalian pun semua rasa, semua berhak untuk bahagia. Sudahlah, Andi Tendri, Abang, bicara. Aku paham. Dan aku juga mengerti. Aku menuruti apa kata ibu. Aku akan menikah. Tapi dengan syarat calon suamiku harus membangun sekolah untukku. Aku tidak ingin durhaka kepada orang tuaku. Mendengarnya, semua tertegun dan tak ada lagi kata yang terucap. Mereka menunduk dan cerita selesai.